Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Faranina Yulian, MPD dalam mata kuliah kalkulus diferensial. Pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini kita akan membahas fungsi dan grafik. Definisinya, sebuah fungsi f adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan tiap objek X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan sebuah nilai tunggal f pada X dari suatu himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil atau range fungsi. Nah, ini adalah ilustrasi daripada fungsi. Ada daerah asal atau domain, kemudian ada daerah hasil dan fungsi atau f di sini. Notasi fungsi. Untuk memberi nama fungsi dipakai sebuah huruf tunggal seperti f kecil atau g kecil atau f besar. Maka f pada X yang dibaca f dari X atau f pada X menunjukkan nilai yang diberikan oleh f kepada X. Jadi, jika f pada X sama dengan X pangkat 3 kurangi 4, maka f pada 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 4 sama dengan 4. F pada A sama dengan A pangkat 3 kurangi 4. F pada A tambah H sama dengan dalam kurung A tambah H pangkat 3 dikurangi 4 sama dengan, nah ini kita pangkatkan atau kita kalikan 3 kali. A tambah H dikalikan dengan A tambah H dikalikan dengan A tambah H, hasilnya adalah A pangkat 3 tambah 3A kuadrat H tambah 3AH kuadrat tambah H pangkat 3 dikurangi 4. Pelajari contoh-contoh berikut secara seksama. Nah, ini adalah contoh 1. Untuk f pada X sama dengan X kuadrat dikurangi 2X, cari dan sederhanakan. Yang pertama adalah f pada 4, maka kita ganti X-nya dengan 4, sehingga hasilnya menjadi 8. Yang B atau yang kedua, f pada 4 tambah H. Nah, di sini kita ganti variabel X-nya dengan 4 tambah H, ini harusnya tambah ya. 4 tambah H. Ini harusnya 4 tambah H. Kuadrat dikurangi 2 dalam kurung 4 tambah H, sehingga hasilnya adalah 16 tambah 8H tambah H kuadrat dikurangi 8 dikurangi 2H sama dengan 8 tambah 6H tambah H kuadrat. Selanjutnya yang ketiga, f pada 4 tambah H dikurangi f pada 4. Nah, sehingga hasilnya menjadi di sini f pada 4 tambah H itu kan ini ya, persamaan ini 8 tambah 6H tambah H kuadrat. Nah, f pada 4 itu adalah 8 dikurangi 8, maka hasilnya menjadi 6H tambah H kuadrat. Kemudian yang D atau yang keempat, f pada H tambah 4 tambah H dikurangi f pada 4 dibagi H. Nah, ini kan sudah kita dapat ya, sehingga tinggal kita bagi dengan H. Nah, ini kita sederhanakan, hasilnya ini kita bagi H-nya, sehingga hasil akhirnya adalah 6 tambah H. Selanjutnya adalah daerah asal dan daerah hasil. Misalnya, jika f adalah fungsi yang didefinisikan oleh f pada X sama dengan X kuadrat tambah 1 dengan daerah asalnya negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nih, pada gambar 4 ya. Maka daerah hasilnya 1, 2, 5, 10. Nah, dapat dari mana? Dari memasukkan nilai-nilai pada daerah asal, X-nya kita ganti dengan nilai negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Aturan koresponden bersama dengan daerah asal menentukan daerah hasil. Jika untuk sebuah fungsi daerah asal tidak disebutkan, kita menganggap bahwa daerah asalnya adalah himpunan bilangan real yang terbesar sehingga aturan fungsi ada maknanya. Ini disebut daerah asal alami atau natural domain. Contoh 2. Cari daerah asal alami untuk A, F pada X sama dengan 1 per X kurangi 3. Nah, penyelesaiannya kita harus mengecualikan 3 dari daerah asal karena akan mengakibatkan pembagian oleh 0.
Jadi daerah asal alami adalah X di mana X tidak sama dengan 3. Ini dibaca himpunan X dalam bilangan real sedemikian rupa sehingga X tidak sama dengan 3. B. G pada T sama dengan akar 9 kurangi T kuadrat. Untuk menghindari akar kuadrat dari bilangan negatif, kita harus memilih T sedemikian rupa sehingga 9 kurangi T kuadrat lebih besar sama dengan 0. Jadi T harus memenuhi nilai mutlak T itu lebih kecil sama dengan 3. Sehingga daerah asal alami T adalah, nah ini bacanya himpunan T dalam bilangan real sedemikian rupa sehingga nilai mutlak T lebih kecil sama dengan 3. Yang dapat dituliskan menggunakan notasi interval sebagai interval tertutup dari negatif 3 sampai positif 3. Grafik fungsi. Jika daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi merupakan bilangan real, kita dapat membayangkan fungsi itu dengan menggambarkan grafiknya pada suatu bilangan koordinat. Dengan grafik fungsi f adalah grafik dari persamaan y sama dengan f pada x. Kita lihat contoh 3. Sketsa grafik-grafik dari a f pada x sama dengan x kuadrat kurangi 2, b x g pada x sama dengan 2 per x kurangi 1. Nah, penyelesaiannya daerah alami f dan g masing-masing berupa sebuah bilangan real dan semua bilangan kecuali 1. Dengan mengikuti prosedur yang diuraikan dalam subbab sebelumnya atau buat sebuah tabel nilai, gambar titik-titik berkorespondensi, hubungkan titik-titik ini dengan sebuah kurva mulus. Kita peroleh dua grafik yang diperhatikan dalam gambar 5 dan 6A. Nah ini ya, gambar 5 dan 6A. Sebuah garis tegak putus-putus yang disebut dengan asimtot pada X sama dengan 1. Nah ini ada asimtotnya pada X sama dengan 1. Fungsi genap dan ganjil. Seringkali kita memperhatikan kesimetrian grafik suatu fungsi dengan memeriksa rumus-rumus tersebut. Jika f pada negatif x sama dengan f pada x untuk semua x, maka grafik simetri terhadap sumbu y. Fungsi yang demikian disebut fungsi genap. Barangkali karena fungsi yang merinci f pada x sebagai jumlah dari pangkat-pangkat genap. X adalah genap. Fungsi f pada x sama dengan x kuadrat dikurangi 2 digrafikkan dalam gambar 5 adalah genap. Demikian juga fungsi f pada x sama dengan 3x pangkat 6 kurangi 2x pangkat 4 tambah 11x pangkat 2 kurangi 5. F pada x sama dengan x kuadrat dibagi 1 tambah x pangkat 4 dan f pada x sama dengan x pangkat 3 kurangi 2x dibagi 3x. Jika f pada negatif x sama dengan negatif f pada x untuk semua x, grafik simetri terhadap titik asal. Kita sebut fungsi yang demikian fungsi ganjil. Fungsi yang memberikan f pada x sebagai jumlah dari pangkat-pangkat ganjil x adalah ganjil. Jadi, g pada x sama dengan x pangkat 3 kurangi 2x digrafikkan dalam gambar 7 adalah ganjil. Nah, ini adalah contoh dari grafik fungsi ganjil. Contoh 4. Apakah f pada x sama dengan x pangkat 3 tambah 3x per x pangkat 4 kurangi 3x kuadrat tambah 4 termasuk fungsi genap, ganjil, atau bukan keduanya? Nah, penyelesaiannya karena f dalam kurung f pada negatif x sama dengan, nah kita masukkan ganti nih dari persamaan yang di atas ini ganti dengan x-nya jadi negatif x ya. Semuanya setelah itu kita hitung atau sederhanakan. Ternyata hasilnya negatif dalam kurung x pangkat 3 tambah 3x, x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 2 tambah 4 atau negatif f pada x, maka f fungsi ganjil. Grafik y sama dengan f pada x gambar 8 ini simetri terhadap titik asal. Dua fungsi khusus. Di antara fungsi-fungsi yang akan sering digunakan, sebagai contoh terdapat dua yang sangat khusus, yakni fungsi nilai mutlak dan fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi-fungsi ini didefinisikan oleh nilai mutlak x sama dengan x jika x-nya lebih besar sama dengan 0.
Nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X lebih kecil dari 0. Dan norm X di bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi nilai mutlak negatif 3,1 itu adalah nilai mutlak 3,1 sama dengan 3,1. Sedangkan nilai norm negatif 3,1 itu sama dengan negatif 4 dan norm 3,1 itu adalah 3. Kita perlihatkan grafik dari dua fungsi ini dalam gambar 9 dan 10. Fungsi nilai mutlak adalah genap seperti dapat Anda lihat dari grafiknya. Grafik nilai mutlak X mempunyai sudut tajam pada titik asal, sedangkan grafik norm X melompat pada tiap-tiap bilangan bulat. Nah, ini ya. Ini adalah nilai mutlak grafiknya dan yang 10 adalah grafik dari norm X ya. Operasi pada fungsi. Yang pertama, jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, dan pangkat. Perhatikanlah fungsi-fungsi f dan g dengan rumus-rumus. F pada x sama dengan x kurangi 3/2. G pada x sama dengan akar x. Kita dapat membuat sebuah fungsi baru f tambah g dengan cara memberikan pada x nilai f pada x dan tambah g pada x sama dengan, kita masukkan persamaannya, yakni f tambah g pada x sama dengan f pada x tambah g pada x. Nah, ini ya persamaan kita tulis kembali. Daerah asal f tambah g adalah irisan atau bagian bersama dari daerah asal f dan g. Nah, ini gambar 11. Fungsi-fungsi f kurangi g, f kali g, dan f bagi g diperkenalkan dengan cara yang ternyata sangat serupa dengan asumsi bahwa f dan g mempunyai daerah asal alami. Kita memperoleh, nah ini rumusannya dari fungsi yang tadi ya, fx-nya itu adalah f pada x-nya itu adalah x kurangi 3/2, kemudian g pada x-nya adalah akar x. Nah, ini hasilnya kalau dia ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi. Kemudian daerah asalnya ternyata kalau untuk penjumlahan dari tertutup 0 sampai dengan terbuka tak hingga. Kemudian pengurangan tertutup 0 sampai terbuka tak hingga, perkalian dari tertutup 0 sampai terbuka tak hingga, dan pembagian dari terbuka 0 sampai terbuka terhingga. Kita juga boleh memangkatkan suatu fungsi. Yang dimaksud dengan f pangkat n adalah fungsi yang memberikan nilai f pada x pangkat n pada x. Jadi g pangkat 3x sama dengan g pada x pangkat 3 sama dengan akar x pangkat 3 sama dengan x pangkat 3/2. Contoh 5. Misalkan f pada x sama dengan akar 4 dari x tambah 1 dan g pada x sama dengan akar 9 kurangi x kuadrat. Dengan daerah asal alami masing-masing adalah intervalnya dari tertutup negatif 1 sampai terbuka tak hingga dan tertutup dari negatif 3 sampai positif 3. Cari rumus untuk f tambah g, f kurang g, f kali g, f bagi g, dan f pangkat 5 dan diberikan daerah asal alaminya. Nah, ini ya hasilnya setelah kita masukkan. Kemudian daerah asalnya adalah ada yang tertutup dan terbuka, dan tertutup terbuka. Komposisi fungsi. Komposisi G dengan F dinyatakan oleh G bundaran F. Jadi G bundaran F pada X sama dengan G pada F pada X. Dalam contoh sebelumnya kita mempunyai F pada X sama dengan X kurangi 3/2 dan G pada X-nya akar X. Kita dapat mengkomposisikannya dalam dua cara. G bundaran F pada X, maka kita tuliskan dulu F pada X-nya, di luarnya tetap G. Nah, setelah itu kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan G pada X, yaitu akar X. Nah, kita ganti dalamnya. Kemudian untuk F bundaran G pada X, nah di sini G pada X-nya dulu ditulis akar X, kemudian F-nya di luar. Sehingga hasilnya adalah akar X kurangi 3/2.
Perhatikan bahwa G bundaran F tidak sama dengan